Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian Alat pada Laboratorium Instalasi Politeknik Gajah Tunggal berbasis Android. Pada pembahasan presentasi kali ini kami akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama judul, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada penutup. Pada penelitian ini memiliki latar belakang, yaitu Politeknik Gajah Tunggal adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh PT Gajah Tunggal Tbk. Terdapat 3 jurusan, yaitu teknik mesin, teknik elektronika, dan teknologi industri. Jurusan teknik elektronika memiliki beberapa laboratorium penting untuk pembelajaran. Namun terdapat beberapa masalah ketika mahasiswa akan meminjam alat di laboratorium. Proses pencatatan data peminjaman alat masih menggunakan buku manual yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara mahasiswa dan penanggung jawab laboratorium. Pada kali ini, kita menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa tingkat 3 teknik elektronika dan didapat data sebagai berikut. Dan selanjutnya, dibuatlah faktor-faktor yang dapat menjadi akar permasalahan, dapat dilihat pada fishbone diagram berikut. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu merancang antarmuka pengguna atau user interface yang intuitif dan mudah digunakan dalam aplikasi pendataan peminjaman dan pengembalian alat, sehingga mahasiswa dan staf laboratorium dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, mengembangkan aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan untuk pendataan peminjaman dan pengembalian alat di laboratorium instalasi Politeknik Gajah Tunggal. Dan yang ketiga, ada penerapan desain UML yang sesuai untuk menggambarkan struktur dan alur kerja aplikasi pendataan, sehingga memudahkan pemahaman dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, analisa kebutuhan sistem. Pada bagian ini dijelaskan beberapa desain sistem yang ada dalam penelitian. Pertama, pengumpulan data. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membagi kuesioner sebagai sampel guna mendapatkan data yang dibutuhkan dan melakukan analisis terhadap literatur yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya ada analisis masalah. Penulis melakukan identifikasi, pemahaman, dan eksplorasi masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan permasalahan yang telah ditemukan. Yang selanjutnya ada desain sistem. Jelaskan pada beberapa desain sistem yang ada pada penelitian, meliputi desain UML. Pada tahap ini, penelitian fokus pada pengembangan aplikasi berbasis UML yang membantu mahasiswa meminjam dan mengembalikan alat di laboratorium Politeknik Gajah Tunggal. Dan selanjutnya, pada desain UML ini ada desain aplikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan perancangan beberapa tampilan yang akan dibuat untuk tampilan tiap halaman pada aplikasi yang ingin dibuat. Berikut adalah desain rancangan aplikasi. Yang pertama ada tampilan screen daftar, selanjutnya ada tampilan screen login. Dan di sini ada screen home mahasiswa dan screen home admin. Selanjutnya ada screen tambah dan screen edit. Dan di sini ada tampilan sidebar, notif pick data admin, notif pick data mahasiswa, dan juga notif hapus data. Oke, kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain UML use case diagram, di mana ini merupakan struktur dari desain aplikasi yang telah dibuat sebelumnya. Oke, lanjut ke bagian desain UML activity diagram admin. Di sini merupakan sebuah aktivitas dimulai dari admin mulai aplikasi sampai masuk ke dalam isi-isinya. Kemudian admin akan menutup aplikasi tersebut. Terlanjut ke diagram mahasiswa, sama seperti diagram activity bagian admin, di mana mahasiswa dapat menginstal dulu aplikasinya. Kemudian setelah itu login. Nah, habis itu masuk ke bagian isinya. Setelah masuk bagian isinya, dia dapat menambahkan isi tersebut. Kemudian setelah menambahkan, bakal muncul di story-nya. Kemudian apabila dia keluar, tinggal mencet logout bagian sidebar. Oke, kita masuk ke desain UML sequence diagram admin. Ya, di sini merupakan di mana alur dari sebuah UML itu sendiri yang telah dibuat, dimulai dari admin itu mendaftar
tadi, sehingga admin tersebut dapat menyimpan data pada database itu. Oke, sama seperti diagram admin, yaitu di scan diagram mahasiswa juga sama. Eh, Mahasiswa akan membuat akun baru, setelah itu seterusnya sampai menyimpan data. Nah, habis itu masuk ke desain UML test diagram. Di sini merupakan di mana setiap admin dan mahasiswa akan menyimpan data melalui registrasi akun dan disimpan juga di database untuk menyimpan data tersebut. Yang dimana pada setiap tes diagram ini semuanya akan mendapatkan database itu sendiri. Oke, di sini ada database strukturnya. Yang pertama itu ada satu login database, yaitu ada login, username. Di sini username dan password ini menggunakan varchar. Terus peminjaman pengembalian itu menggunakan nama varchar, name, int, alat varchar, peminjaman time, pengembalian time, status varchar. Oke, kita masuk ke database relasi. Database relasi ini merupakan pada sistem korelasi yang dibentuk merupakan dari man to many, yang dimana pada pengaplikasian sistem pribadi dapat mengaplikasikan sistem database peminjaman dan pengembalian alat. Selanjutnya kita akan memasuki ke pengujian aplikasi, di mana pada pengujian aplikasi ini kita akan melihat beberapa screen yang nantinya ada pada aplikasi yang kita buat ini. Sebelumnya, kita membuat screen pada aplikasi ini berdasarkan apa yang kita buat pada perencanaan aplikasi. Yang pertama ada screen splash, yaitu screen loading sebelum masuk ke aplikasi yang kita buat. Kemudian, ketika kita belum mendaftar atau membuat akun, kita akan diarahkan untuk daftar. Kita harus memasukkan NIM, nama, password, dan juga memilih role sebagai mahasiswa ataupun admin. Admin di sini sebagai penanggung jawab lab. Nah, ketika kita sudah membuat akun, atau kita sudah pernah membuat akun sebelumnya, tetapi kita log out, kita bisa langsung login ke aplikasi yang sudah kita buat. Ketika kita masuk sebagai admin, maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan ada beberapa fitur, yaitu ada tambah, edit, dan juga hapus data. Nah, ketika kita memilih data yang sudah ada pada tampilan admin, kita akan melihat fitur-fitur yang ada, yaitu delete dan juga edit. Ketika kita memilih delete atau menghapus, akan ada peringatan atau notif. Apakah yakin ingin menghapus data? Ketika iya, datanya akan terhapus, dan ketika tidak, datanya tidak jadi terhapus. Nah, ini adalah tampilan screen edit yang ada pada admin yang hanya bisa dilakukan atau hanya bisa digunakan fiturnya oleh admin. Yang biasanya yang tujuan utamanya digunakan untuk merubah status peminjaman alat yang dari belum selesai menjadi selesai. Ini adalah screen home mahasiswa, sama seperti screen home admin. Bedanya di mana? Bedanya ada di fiturnya. Mahasiswa tidak dapat menghapus ataupun tidak dapat mengedit data yang sudah ada, tetapi mahasiswa dapat menambahkan data peminjaman alat. Sama seperti admin juga. Oke, kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian Alat pada Laboratorium Instalasi Politeknik Gajah Tunggal berbasis Android yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa poin kunci. Pertama, membuat desain tampilan aplikasi. Yang kedua, sistem aplikasi peminjaman dan pengembalian alat pada lab instalasi Politeknik Gajah Tunggal dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ada pada Kodular. Yang ketiga, sistem UML yang digunakan adalah use case diagram untuk menggambarkan secara visual struktur dan alur kerja aplikasi pendataan dan mempermudah pemahaman bagaimana aplikasi berinteraksi dengan pengguna dan sistem. Kemudian penelitian ini diharapkan akan memberikan kemudahan dalam proses peminjaman alat
dan pengembalian alat pada laboratorium instalasi Politeknik Gajah Tunggal dengan tujuan mengurangi kesalahpahaman mahasiswa dengan penjaga laboratorium. Terima kasih. Sekian penjabaran presentasi dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pengujian aplikasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian aplikasi. Pertama kita masuk ke aplikasinya. Muncul screen splash dan screen daftar. Di sini karena kita sudah membuat akun, kita masuk ke menu login. Kita akan masuk sebagai admin. Oke, di sini berhasil masuk. Halo admin tes karena username kita tes. Kemudian beberapa fitur yang ada pada admin dapat menambahkan data. Misal kita coba tambahkan data. Namanya tes, NIM-nya 11111, alatnya solder, tanggal peminjaman tanggal 8, pengembaliannya tanggal 9, statusnya masih belum selesai. Oke, kita coba simpan. Apakah data sudah benar? Ya. Kemudian muncul data berhasil ditambahkan. Dan datanya muncul di yang kedua. Oke. Kita pick datanya. Maka akan ada pilihan delete dan juga edit. Kita coba edit. Kita rubah statusnya dari belum selesai menjadi selesai. Dan juga tanggal baliknya mundur. Jadi tanggal 12 dari tanggal 9. Oke. Kita edit. Apakah sudah benar datanya? Ya. Maka data berhasil diubah. Nah, ini data yang tadi kita ubah. Statusnya menjadi selesai. Tanggal baliknya jadi tanggal 12. Sekarang kita coba hapus. Apakah yakin ingin menghapus data? Ya. Kita hapus. Data yang tadi kita dapatkan, ada yang di nomor 2, sudah hilang. Sekarang kita coba, kita logout. Kita masuk sebagai mahasiswa. Masuk, berhasil masuk. Halo mahasiswa tes, itu bedanya. Dan juga ketika kita masuk sebagai mahasiswa, kita hanya bisa menambahkan data saja. Kita coba. Namanya tes juga. NIM-nya 2222. Ingin minjem apa? Kita coba tang. Kemudian tanggal peminjaman tanggal 8. Tanggal pengembalian tanggal 11. Statusnya masih belum selesai. Oke. Kita simpan. Apakah data sudah benar? Ya. Data berhasil ditambahkan. Oke, muncul ya datanya. Nah, coba kita pick, kita ambil, dan fitur yang ada hanya bisa melihat, tidak ada edit ataupun menghapus data. Ini bedanya ketika kita login sebagai admin dan juga mahasiswa. Oke, mungkin sekian dari presentasi demo penguji cobaan aplikasi kita. Dan kurangnya dari aplikasi ini, data yang masuk masih belum sesuai dengan data terakhir. Buktinya, ini data yang baru kita tambahkan, dia ada di kedua, bukan di paling atas. Mungkin itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.